Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kali ini kita membahas tentang dua kata yang sangat fenomenal dan sering banget terucap dalam suatu hubungan, yaitu dusta dan cemburu. Yang pertama kita ulas dulu kata dusta ya. Nah, dusta itu adalah suatu kata kebohongan atau kalimat-kalimat kebohongan. Dalam Islam diperbolehkan nggak ya seorang suami itu berdusta kepada istrinya ataupun sebaliknya ya. Jadi dalam syariat Islam itu selama masih dalam batasan-batasan yang dibolehkan demi menjaga ikatan kasih sayang di antara mereka berdua itu diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal dusta kecuali pada 3 perkara. Seorang suami berbohong kepada istrinya untuk membuat istrinya ridho, berdusta tatkala perang, dan berdusta untuk mendamaikan atau memperbaiki hubungan di antara manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qadi Iyad berkata bahwa penipuan atau kedustaan untuk menghalangi hak suami atau hak istri, atau agar suami mengambil apa yang bukan haknya atau sang istri mengambil apa yang bukan haknya, maka hal ini adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan diperbolehkannya berdusta bagi suami dan istri itu dimaksudkan untuk menjaga kasih sayang di antara mereka ya. An-Nawawi berpendapat bahwa maksud kebolehan suami berdusta kepada istrinya dan juga sebaliknya adalah dalam rangka menampakkan rasa kasih sayang. Contoh kecil ketika si istri memasak masakan untuk suaminya dan si suami merasa masakannya itu kurang lezat, maka dalam kondisi seperti ini suami diperbolehkan untuk berdusta agar tidak membuat sang istri bersedih atau marah karena merasa jerih payahnya tidak dihargai. Tapi perlu diingat nih, jangan sampai suami menjadikan dusta itu kepada istrinya sebagai kebiasaan sehari-hari. Hendaknya jika berdusta itu benar-benar dibutuhkan dan jelas kemaslahatannya. Karena kalau misalkan sampai istri tahu ia telah dibohongi oleh suaminya, apalagi sampai berulang-ulang, mungkin di kemudian hari ia tidak akan percaya lagi kepada perkataan-perkataan suaminya. Boleh jadi juga ia akan diliputi sikap buruk sangka kepada suaminya sendiri. Jadi harus berhati-hati ya. Yang kedua adalah cemburu. Nah, cemburu ini adalah suatu perasaan iri kepada pasangan ketika melihat pasangan jalan atau bicara dengan orang lain. Yang mau kita bahas itu adalah tentang boleh gak sih cemburu di dalam Islam? Nah, tidak adanya rasa cemburu inilah yang menyebabkan timbulnya kerusakan di keluarga dan berbagai macam penyakit masyarakat ya. Karena itu Rasulullah SAW telah jauh-jauh memperingatkan tentang bahaya sifat ini. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW berkata, 3 golongan yang Allah mengharamkan surga atas mereka, yaitu pecandu bir, anak yang durhaka pada orang tuanya, dan dayuts yang membiarkan kemaksiatan pada istrinya atau keluarganya. Adapun yang dimaksud dayuts di sini adalah orang yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Nah, zaman sekarang ini kan banyak banget nih suami yang membiarkan istrinya berpakaian yang terbuka hingga menjadi bahan tontonan para lelaki, dan membiarkan para lelaki bergolak syahwatnya karena melihat istrinya. Astagfirullahaladzim. Bahkan ia bangga dengan hal itu dan dianggap sebuah prestasi tersendiri. Sesungguhnya wanita sangat mengharapkan perhatian dan kasih sayang suaminya. Suami yang baik adalah yang mampu membuat istrinya merasa bahwa ia benar-benar mencintainya. Jadi, jika seorang istri mengetahui bahwa suaminya cemburu kepada dirinya, maka ia akan merasa bahwa sang suami memang menyayanginya. Tapi, ada tapinya ya, suami dilarang untuk cemburu secara berlebihan, apalagi hingga mengarah kepada perilaku posesif. Cemburu itu pun juga harus ada sebabnya, bukan tanpa alasan atau hanya karena prasangka buruk terhadap istri. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.